Untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, sudah bergabung bersama kami Mutia Nanda Aulia, pengurus PPI Kyoto Singa. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Mbak Mutia Nanda Aulia. Nah, ini kita mau tanya nih mengenai menjalankan new normal di Kyoto. Ini seperti apa, Mbak, di sana? Ya, seperti yang sudah dibahas tadi, jadi Jepang kan saat ini kita memang tidak secara ketat dibatasi, tapi memang bisnis-bisnis sudah mulai tutup, terus ya keadaan kota menjadi sepi, rata-rata warga juga pada diam di rumah, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar apakah sudah kembali normal mengingat memang pada bulan Juni nanti para siswa SMA akan masuk ke university, Mbak? Oke, untuk saat ini karena di Jepang tahun ajaran baru dimulai bulan April, Mas. Jadi untuk beberapa universitas yang sudah berjalan, mereka membuat kebijakan untuk selama 1 semester dijalankan secara online. Salah satunya seperti kampus saya juga itu dijalankan 1 semester secara online. Tapi untuk beberapa kampus lain yang banyak kegiatan labnya yang harusnya mereka membuat praktikum atau banyak rapat, itu memang masih harus masuk ke kampus, tapi mulai dibatasi misalnya hanya beberapa hari dalam seminggu atau jamnya dikurangi di rumah. Mbak, di sana banyak nggak sih Mbak pelajar Indonesia yang juga sambil belajar juga sambil bekerja di sana? Dan apakah ada sempat mendapat terkena PHK lalu kemudian bisa bekerja kembali setelah new normal ini berlangsung di sana? Oke, untuk mahasiswa Indonesia sebenarnya cukup banyak. Di sini kalau Kyoto, kalau saya bilang mungkin seperti Jogja yang merupakan kota pelajar. Di sini banyak sekali kampus hingga mahasiswa asingnya pun banyak. Dan ya memang seperti yang Mbak Lady bilang, karena kebetulan pelajar juga tidak semuanya dengan beasiswa ya. Jadi ada yang dengan bekerja dan mencari uang sendiri. Memang beberapa ada yang terdampak karena untuk pekerjaan yang part-time, banyak yang jamnya dikurangi atau bahkan toko-toko tutup sehingga mereka pun tiba-tiba tidak mendapatkan penghasilan seperti itu. Ya Mbak, ini terkait dengan bantuan dari PPI sendiri bagi warga negara Indonesia yang terdampak di Kyoto. Tadi Anda katakan ada beberapa memang yang masih bekerja tapi kehilangan pendapatan karena pembatasan jam kerja. Lalu seperti apa nih Mbak? Oke, di sini dalam kapasitas PPI kita berusaha membantu teman-teman pelajar Indonesia yang ada di sini. Jadi salah satu alternatifnya kami saat ini membuat beberapa program, misalnya webinar, sekaligus dengan penggalangan dana. Itu harapannya bisa membantu teman-teman yang terdampak negatif dari COVID ini. Lalu komunikasi juga dari KBRI Jepang seperti apa Mbak kepada warga negara Indonesia yang ada di sana? Komunikasi sih berjalan baik, Mbak. Jadi kalau di sini Kyoto kebetulan kita masuknya ke ranahnya KJRI, Konsulat Jenderal Osaka. Jadi di sini KJRI sih mensupport sebisa mungkin berkomunikasi dengan mahasiswa dan penduduk Indonesia yang tinggal di sini gitu. Ya Mbak Mutia, ini kalau kita tadi informasikan sudah mulai dilonggarkan ya lockdown di sana. Lalu seperti apa sih Mbak bentuk teknisnya? Apakah memang orang sudah leluasa berbelanja, kemudian datang ke restoran, ataukah memang masih ada aturan-aturan yang ketat yang harus dipenuhi oleh warga yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah? Oke, mungkin perlu diketahui dulu kalau di Jepang kita tidak ketat ya Mas. Memang ada pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan misalnya kalau toko-toko yang menjual minuman keras itu akhirnya cuma boleh sampai jam 7 malam seperti itu. Tapi untuk pembatasan sebetulnya sih masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Maksudnya kalau mau keluar rumah ya tetap keluar rumah. Memang hanya perbedaannya adalah karena semakin sepi, banyak toko yang tutup, jamnya tutup, jadi sehingga kota pun semakin sepi gitu. Tapi memang tidak sampai diketatkan, misalnya tidak boleh keluar sama sekali, juga tidak.
seperti biasa kan pasti banyak juga mereka para wisatawan yang berkunjung ke pusat wisata yang ada di sana. Nah, bagaimana sekarang kondisinya? Oke, sekarang kondisinya sangat sepi, Mbak. Jadi saya pun sudah lama tinggal di Kyoto, kaget juga ngelihat kota. Karena Kyoto ini kan tempat wisata ya. Dan mayoritas sebenarnya banyak orang asing. Begitu akhirnya Jepang kemarin membatasi orang asing masuk ke dalam negeri, akhirnya sepi sekali. Oke. Baik, Lebaran ini tinggal dalam hitungan hari ya Mbak Mutia. Apakah memang meskipun tadi Anda katakan tidak ada pembatasan yang ketat di Kyoto maupun di Jepang sendiri, tapi apakah akan ada perubahan dalam merayakan Idul Fitri tahun ini, Mbak? Perubahannya sih memang sekarang kan dihimbau untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri berjamaah ya, karena kita mau mengurangi perkumpulan orang-orang. Itu mungkin yang sangat membedakan dengan lebaran-lebaran tahun lalu. Kalau dulu mahasiswa asing di Kyoto kita masih suka berkumpul, baik sesama Indonesia maupun Muslim dari negara lain. Tapi kali ini mungkin terbatas, jadinya hanya yang dekat rumah saja seperti itu. Nah, ini berbicara juga masih new normal nih Mbak. Kalau di Indonesia ini kan masih belum new normal. Tapi kalau misalnya ada kedatangan dari luar negeri terus ke Indonesia, ini ada yang harus menjalani karantina. Nah, bagaimana kalau di Jepang sendiri Mbak? Kalau misalnya warga negara asing datang di Jepang, seperti apa peraturannya? Mungkin mirip ya Mbak. Jadi kalau di sini, pertama kalau warga negara asing, beberapa negara mungkin sekitar 100 lebih termasuk Indonesia betul-betul tidak bisa masuk Mbak. Jadi visanya void. Mulai dari sekitar tanggal 28 Maret sampai kurang lebih sekarang diletakkan 31 Mei. Nah, tapi untuk misalnya orang-orang yang memang permanen residen Jepang atau misalnya punya visa permanen residen kemudian kembali ke Jepang, itu ya dia karantin selama 2 minggu terus. Oke. Tapi Mbak, ada nggak kira-kira rencana acara yang akan digelar sepanjang tahun ini setelah adanya new normal ataupun setelah dibuka kembali ataupun pelonggaran pembatasan sosial di sana? Karena sebetulnya new normal ini pun baru mulai akan dijalankan ya Mbak. Jadi memang kita pun masih memantau. Untuk sementara ini sih orang-orang masih belum terlihat apakah ada kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Misalnya kalau untuk PSBB, kita pun sebisa mungkin kegiatan dijalankan online. Oke. Baik, terima kasih sekali Mbak Mutia Nanda sudah berbincang pada pagi hari ini langsung dari Kyoto terkait dengan bagaimana Jepang nanti mempersiapkan diri untuk new life dan juga bagaimana aktivitas warga di sana. Betul, yang sudah berjalan beberapa hari di sana. Baik, terima kasih Mbak Mutia.